Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina liqada'i hajatina min awajid dunya wal akhirah, li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah, li sihhati jasadina wa qulubina, li shifai amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah. Yang pertama bersaksi tentang kemahaan Allah, tentang ketuhanannya itu tak lain adalah Allah sendiri. Karena sebenarnya tidak ada siapa-siapa selain hadiratnya. Dan kesaksian Allah tentang dirinya sendiri adalah sejatinya kesaksian. Jadi kalau kita bersyahadat itu sesungguhnya kita niru Allah. Kalau kita bersyahadat juga karena kita dikuatkan untuk bersyahadat. Allah terlebih dahulu bersyahadat tentang dirinya sendiri, lantas kita diperintahkan dan kita dibimbing untuk bersyahadat sehingga kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ada secara hakiki selain Allah. Tidak ada wajibul wujud yang pasti ada selain hadiratnya. Tinggallah wujud itu adalah Allah yang sendirian. Jadi sampai kapanpun, dari kapanpun Allah itu sendirian. Tidak pernah mengalami kebersamaan. Sebab kalau disebut bersama itu berarti ada dua ada, yaitu adanya Allah dan sesuatu yang bersama dengan Allah. Sementara hakikat wujud itu adalah satu, adanya Allah. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, ya, misalnya innallaha masabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu pun juga tajalli Allah, tidak berdiri sebagai diri mereka sendiri, tidak. Itu adalah tajalli Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud
bersama dengan sesuatu yang mandiri, yang terlepas dari jangkauan Allah, itu tidak akan pernah ada. Tapi kalau bersama dengan tajalli-tajallinya, ya. Berarti di situ hakikatnya adalah Allah, ya bersama Allah. Tidak bersama dengan siapapun, karena Allah sendiri yang ada. Allah sendiri yang ada. Oke ya. Yang pertama Allah. Terus yang kedua, yang ikut disertakan oleh Allah Ta'ala untuk bersaksi terhadap kemahan hadiratnya itu adalah para malaikat. Para malaikat itu pun juga tidak berdiri sendiri secara otonom yang tak terjangkau. Tidak. Para malaikat itu pun juga disangga oleh Allah. Karena itu konotasi penafsiran malaikat di dalam ayat ini adalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala sendiri. Nama-nama dan sifat Allah. Karena ketika nama-nama itu beroperasi, ketika sifat-sifat Allah itu bertindak, maka hasil dari tindakannya, hasil dari operasinya itu adalah wujudnya para malaikat diantaranya. Tapi juga seluruh isi alam raya ini merupakan objek dari adanya kerja, sifat, dan nama-nama Allah. Jadi alam semesta ini itu merupakan hasil kerja dari nama Allah. Ketika nama Allah Al-Khaliq yang menciptakan itu bekerja, alam semesta ini wujudnya. Alam semesta ini wujudnya. Ketika alam semesta itu tetap eksis sampai sekarang, itu siapa yang memberikan makan alam semesta itu? Siapa yang menanggung keberlangsungannya? Ya Allah. Malaikat. Terus yang ketiga, wa bima syahida bihi, dan dengan sesuatu syahida yang bersaksi bihi dengan ma ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu keilahian. Di balik orang-orang yang memiliki dan mengalami ilmu keilahian itu cuma Allah. Sama ya, di balik sembah sujud para hambanya itu Allah. Makanya disebutkan bahwa hakikatnya itu adalah al-abid wal ma'bud wahidun. Yang menyembah dan yang disembah hakikatnya satu. Karena yang berada di balik yang menyembah itu adalah Allah yang disembah. Jadi betapa sangat mengagumkan ya, Allah yang disembah itu menyertai orang-orang yang menyembah hadiratnya. Disertai. Kalau tidak disertai oleh Allah Ta'ala, tidak akan pernah ada sembah sujud yang khusyuk, yang nikmat, yang benar. Tidak akan pernah ada. Kalau kita mengalami khusyuk sekali saja, pastikan itu karena kita di-backingi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa khusyuk kepada hadiratnya. Kalau kita berkeluh kesah kepada hadiratnya lantaran getirnya kehidupan ini misalnya, maka sesungguhnya yang memberikan kegetiran itu Allah. Dan yang membimbing kita untuk berkeluh kesah dengan penuh kenikmatan, ya sama Allah juga. Sama Allah. Kalau begitu, ringkas toh hidup, ringkas. Karena itu tidak punya alasan kita untuk galau, untuk stres, untuk bingung. Nggak punya alasan sebenarnya. Satu-satunya alasan yang paling kuat adalah kita berbahagia. Jadi tidak punya alasan kita untuk semrawut, itu nggak punya alasan. Nah, ulul ilmi itu mimma zahiril makhluqat, dari adanya realisasi makhluknya Allah Ta'ala. Nah, makhluk Allah Ta'ala yang paling istimewa itu siapa? Ala suratihi, yaitu makhluk yang diciptakan dengan rupa yang mirip dengan rupa Allah. Siapa makhluk yang diciptakan yang mirip rupanya dengan rupa Allah? Tak lain adalah kita manusia. Tapi jangan dibayangkan bahwa rupa yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu adalah sebagaimana rupa makhluk. Tidak. Rupa yang dinisbatkan kepada Allah itu tak lain adalah perilaku Allah, akhlaknya Allah. Realitas dari nama-nama Allah Ta'ala itu yang disebut sebagai rupa. Kalau rupa kita, kan rupa wajah itu maksudnya ya. Nah, tidak. Allah Ta'ala tidak mirip dengan wajah siapapun.
Karena Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh adanya rupa-rupa makhluk. Jadi jangan sampai kita menghayal atau membayangkan bahwa Allah itu seperti sesuatu yang besar dan duduk penuh dengan wibawa. Itu bukan loh. Jangan sampai salah membayangkan. Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia yang paling liar sekalipun. Karena Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh rupa. Allah di luar segala rupa. Jadi karena itu bisa dikatakan bahwa rupa-rupa itu datang dari tanpa rupa. Karena Allah Ta'ala tanpa rupa. Sama ya. Kita itu datang dari mana? Dari tanpa ruang. Karena Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh ruang. Kita datang dari mana? Dari tanpa waktu. Karena Allah Ta'ala berada di luar seluruh keterbatasan waktu. Tak terjangkau oleh seluruh keterbatasan waktu. Mari kita berpisah di dalam ruang, kata Pak Muhammad Zohri, dan sampai jumpa di luar segala ruang. Mari kita menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala tanpa bergandeng tangan. Yang masih sayang dirinya selamat tinggal. Jadi ya, yang masih mementingkan egonya sendiri. Selamat tinggal, selamat tinggal. Wong di dalam hidup ini kita mesti menempuh keberpihakan yang total kepada Allah. Kok masih sayang diri sendiri? Masih eman terhadap ego diri sendiri? Ya udah, selamat tinggal, bye-bye, sayonara, itu loh. Jadi itu yang disebut mari kita berpisah dalam ruang dan sampai jumpa di tanpa ruang. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Jangan bingung. melak-melek. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Saving di dalam hati langsung. Semoga muncul menjadi kesadaran rohani. Kan gitu. Ringkas. Ngaji Ibn Arabi itu ringkas alam semesta ini. Jalan kepada Allah cuma membutuhkan 2 langkah. Seret nyampe. Apa 2 langkah itu? 1, langkah yang pertama, bebaskan ketertarikan kita kepada dunia ini. Merdekakan diri kita terhadap pukauan-pukauan dunia ini. Langkah yang kedua, bebaskan diri kita dari pukauan-pukauan akhirat nanti. Nyampe dari Allah. 2 langkah, seret nyampe. Ringkas toh. Ringkas. Oh, cek bakun ngong bingung. Mbok remek harapan. Ngong bingung harapan TV. Jadi nyampe. Cuman 2 langkah untuk sampai kepada Allah. Langkah yang pertama, katakan sayonara kepada segala sesuatu yang memukau kita di dunia ini. Terus langkah yang kedua, katakan juga sayonara kepada apapun yang memukau kita di akhirat nanti. Karena itu Rabi'ah Adawiyah berkaitan dengan adanya 2 langkah itu. Ya Tuhanku, kata Rabi'ah, apapun karuniamu untukku di dunia ini, persembahkan kepada musuh-musuhmu. Jatah karunia untuk beliau di dunia ini, beliau mohon agar dipersembahkan kepada musuh-musuhnya, para pengingkar itu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat nanti, persembahkan kepada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup engkau saja. Kalau aku menyembahmu semata-mata karena aku ingin surgamu, maka tutuplah pintu surga itu untukku. Dan kalau aku menyembahmu lantaran takut terhadap nerakamu, bakarlah aku di nerakamu. Tapi kalau aku menyembahmu lantaran rindu kepadamu, jangan palingkan wajahmu itu. Aku rindu wajah itu. Hebat kayak gini, laki-laki beneran nih kayak gini. Jadi Rabi'ah itu yang perempuan, itu rohaninya jauh lebih laki-laki ketimbang 100 kita. Karena hebat. Fokusnya mutlak kepada Allah Ta'ala, nggak terpecah, nggak terbagi-bagi hatinya. Nah, orang yang seperti itu dipakai oleh Allah Ta'ala untuk bersaksi tentang hadiratnya. Itu masuk bagian ulul ilmi. Orang yang memiliki ilmu keilahian, ilmu kesempurnaan.
ala suratihi al-muta'athir, yang terdampak min awsafi wa asma'ihi, dari adanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Jadi ketika sifat-sifat Allah itu merasuk dalam diri kita, nama-nama Allah itu merasuk dalam diri kita, maka akhlak kita adalah akhlaknya Allah. Apa ini mungkin? Memang Allah Ta'ala memberikan potensi kepada kita untuk menampung sifat-sifat dan menampung nama-namanya. Ada potensi dalam diri kita itu. Makanya kemudian diungkapkan khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam, termasuk juga menciptakan keturunannya, yaitu kita, ala suratihi, yang mirip rupanya dengan rupa Allah. Rupa Allah Ta'ala itu tidak terbatasi oleh warna dan bentuk. Rupa Allah itu menunjuk kepada sifat-sifat dan nama-nama hadiratnya itu. Nah, kenapa disebut mirip? Karena kita bisa menampung sifat dan nama Allah, dan kita berperilaku dengan akhlaknya Allah Ta'ala itu. Jadi ini yang mesti kita saving di dalam hati kita, dan kita agendakan untuk kita realisasikan dalam hidup ini. Kalau kita merealisasikan nama-nama dan sifat Allah, maka kita disebut sebagai orang Rabbani. Disebut orang ilahi. Orang dengan akhlak keilahian. Orang dengan akhlak ketuhanan. Jadilah kita kemudian menjadi cermin bagi Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan al-insanu sirri. Manusia sempurna itu rahasiaku. Wa ana sirruh, aku rahasianya. Kau lihat dia, kau tatap dia, kau menyaksikan aku. Gitu ya. Jadi kita bisa menemukan apa? Menemukan alamat Allah Ta'ala di kalangan orang-orang suci di hadapan hadiratnya. Karena itu dekati mereka, secara hakikat kita sesungguhnya sedang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau sampai kita jauh dari kekasih Allah di dunia ini, sejatinya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanat, sekalipun ada syahadatu kullin minha, apa adanya kesaksian masing-masing, minha dari itu makhlukat, raji'atan ialah kembali ila syahadatihi terhadap kesaksian Allah. Jadi kesaksian malaikat, ya, kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu keilahian, semua kesaksian itu, syahadat itu kembali kepada syahadatnya Allah. Ya, ini apa? Itu tidak lain merupakan pengejawantahan dari syahadatnya Allah. Karena itu seluruh syahadat itu kembali kepada syahadatnya Allah. Likaunil kulli, karena adanya masing-masing itu, semua itu qaiman ialah tegak, muqawwaman ditegakkan, mutahaqiqan mengalami kenyataan, bil qisti dengan keadilan, ay al adlil ilahi al membasit yang terbentang, ala dhawahiril kainat terhadap berbagai macam dimensi real segala yang ada. Jadi ya, seluruh tatanan di alam kehidupan ini itu dari mana datangnya? Tidak lain memancar dari keadilan ilahi. Tatanan itu. Jadi hidup ini ya, dunia ini bukan seperti sebur gila lah ya. Jadi ada tatanannya, ada tatanannya. Allah menciptakan tatanan pada seluruh makhluk-makhluknya itu. Menciptakan tatanan pada seluruh makhluk-makhluknya itu. Berarti apa? Tatanan itu, keadilan ilahi itu membentang di seluruh alam raya, di seluruh permadani kehidupan, membentang. Coba, bagaimana mungkin kita tak menyaksikan Allah? Bukankah Allah Ta'ala betul-betul meliputi segala-galanya? Nah, ini yang perlu ditekankan kepada batin kita. Karena batin kita sesungguhnya dikasih potensi oleh hadirnya untuk menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Ada itu potensinya. Karena itu kita diajari syahadat. Nah, kalau semula syahadat itu hanya berlangsung di lisan,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang syahadat itu kita tancapkan ke dalam hati agar kita betul-betul mengalaminya secara rohani, agar kita bisa mengalami syahadat itu. Karena membaca syahadat tidak sama dengan mengalami syahadat. Orang yang membaca syahadat semata-mata itu hanya berlangsung di lisan, tapi orang yang mengalami syahadat itu merasuk ke kedalaman jiwanya, ke kedalaman hatinya. Jadi penuh dengan syahadat kehidupannya itu. Nah, orang seperti itu ya, orang seperti itu hakikatnya bersyahadat terus menerus. Coba ya kisahnya Syekh Jangkung ya, yang beberapa bulan yang lalu kita ziarah itu. Kisahnya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini merupakan murid dari Sunan Kalijogo ya. Murid dari Sunan Kalijogo. Oleh Sunan Kalijogo langsung diajari hakikat Syekh Jangkung ini, bahwa segala-galanya serba Allah, bahwa di mana-mana itu adalah Allah. Diajari begitu. Sampai akhirnya meresap dalam batinnya. Tapi pada saat itu Syekh Jangkung ini masih belum bersyahadat secara lisan. Asyhadu an la ilaha illallah belum. Nah, ketika mau ngaji tentang pembacaan syahadat itu kepada Sunan Kudus itu ya, disuruh baca syahadat, itu malah tidak fasih. Mau bilang illallah. Tidak fasih. Tapi kemudian Syekh Jangkung ini naik ke pohon kelapa yang tinggi, terus menjatuhkan dirinya, jatuh. Terus Syekh Jangkung bilang kepada Sunan Kudus itu, coba cek apakah ada bulu kudukku yang copot atau kulitku yang lecet, coba cek. Ketika dicek itu nggak ada bekas sama sekali dari jatuh tinggi dari atas kelapa itu, nggak ada. Beliau kemudian bilang, oh kalau begitu aku sudah bersyahadat ini. Nggak ada lecetnya sama sekali ini. Berarti sudah bersyahadat. Yaitu syahadat batin, syahadat hakikat. Bukan membaca syahadatnya itu. Jadi untuk Syekh Jangkung ini mengalami syahadat dulu, baru belajar baca syahadat. Kalau kita belajar baca syahadat bertahun-tahun, tak kunjung mengalami syahadat. Baca, yo fasih di luar kepala. Orang tadi itu sholat tarawihnya itu berapa? 10 salam ya. 10 salam. Berarti 10 kali baca syahadat. Man kayaknya lewat-lewat saja. Lewat aja. Malah ketika baca syahadat itu kapan sampai innahu hamidum majid ya. Kapan rambungnya, kapan salamnya. Azalan wa abah, dan secara azali dan secara keabadian. Dia membentang dari zaman azal sampai ke keabadian. Azal itu masa silamnya silam yang tidak didahului oleh ketiadaan. Sementara abad itu, keabadian itu membentang ke akhir-akhirnya akhir, sampai tidak ada yang paling akhir. Membentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang berwujud tatanan alam semesta ini. Jadi karena itu kehidupan ini bukan sejenis sepur gila yang masinisnya mabuk, enggak. Ini teratur, tertib. Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya makhluk-makhluk ini. La ilaha, karena tidak ada Tuhan. Aila mudhira, tidak ada yang mengejawantahkan laha bagi itu makhlukat illahu, kecuali Allah Ta'ala Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghalib yang maha menang, Al-Qadir yang maha kuasa, ala izhariha, untuk mengejawantahkan itu makhlukat, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Mutqin yang mengukuhkan, fi tarbiyatiha, di dalam mendidik itu makhlukat, wa tadbiriha, dan mengatur itu makhlukat. Jadi Allah Ta'ala itu maha mendidik, dididik ciptaan-ciptaannya itu, dididik. Kita juga dididik loh, manusia itu dididik. Cuma kebanyakan manusia itu lalai, tidak sadar bahwa diri mereka itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam peristiwa yang kita jumpai dalam kehidupan adalah model pendidikan Allah Ta'ala untuk kita. Pendidikan. Kita ketemu dengan orang yang
semangat rohaninya itu pendidikan. Secara tidak langsung Allah Ta'ala mengatakan tiru itu tiru gitu loh. Kita ketemu dengan orang yang merosot rohaninya, Allah Ta'ala secara tidak langsung itu menyatakan jangan tiru itu gitu loh. Jadi apapun peristiwa dalam kehidupan ini sesungguhnya model pendidikan Allah Ta'ala untuk kita manusia gitu ya. Allah juga mengatur al-qailin yang mengatakan itu seraya mengatakan al-qailin yang mengatakan itu ulul ilmi itu ya, kau tau'an terhadap adanya kepatuhan waraghbatan dan kesenangan ba'da ma tahaqqaqu setelah mengalami mereka bi maqamil ubudiyah dengan adanya makom penghambaan. Jadi ketika mereka itu, ketika manusia itu sudah mencapai makom penghambaan, maka sembah sujud itu adalah kepatuhan yang mutlak. Jadi dalam hidup ini kita perlu untuk senantiasa melangkahkan kaki rohani agar sampai kepada kedudukan penghambaan yang mutlak kepada Allah Ta'ala. Jadi di situ adanya adalah kepatuhan demi kepatuhan, dan di saat itu pula kepatuhan-kepatuhan itu dirasa paling nikmat, dirasa paling lezat, kepatuhan-kepatuhan itu. Inna dina, saya kira ini moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga kita dijadikan lancar oleh Allah Ta'ala dalam menempuh perjalanan rohani, dijadikan progresif di jalan-jalan hadiratnya itu. Moga-moga kita dijauhkan dari adanya jumud dan statis. Kita senantiasa digerakkan bahkan diterbangkan oleh Allah Ta'ala menuju kepada hadiratnya. Moga-moga sisa-sisa umur kita makin bermakna, makin bermutu di hadapan hadiratnya, juga makin berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negara kita Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam pertikaian, perpecahan dan lain semacamnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman ala